dimulai. Ip Man menggunakan tekniknya yang lebih beragam dan kecepatan tinggi melawan otot Twister. Meski akhirnya Ip Man terkena pukulan telak dan terjatuh. Ip Man lalu bangkit. Halo, selamat datang kembali di channel Bahas ataupun menceritakan tentang film Ip Man yang kedua. Film Ip Man 2 dirilis pada tahun 2010 yang bercerita tentang kehidupan Ip Man di Hong Kong setelah ia pergi dari Foshan, di mana ketika di Hong Kong Ip Man akhirnya membuka sekolah Wing Chun. Dan oke, langsung saja kita simak alur cerita filmnya. Film diawali pada tahun 1950. Ip Man yang baru saja pindah akhirnya memutuskan untuk membuka sekolah Wing Chun. Ip Man lalu menemui sahabatnya yaitu Leung Kan. Leung Kan memberikan tempat sewa untuk Ip Man membuka sekolah Wing Chun, yaitu di atap sebuah apartemen. Setelah itu, Ip Man mulai membuat poster Wing Chun agar orang-orang yang akan belajar bisa dengan mudah menemukannya. Berhari-hari Ip Man menunggu, tak ada satupun orang yang datang. Setelah pulang dari atap apartemen, Ip Man menemui istrinya yang sedang hamil tua dan tengah mengantri untuk mengambil air. Kehidupan Ip Man di Hong Kong benar-benar sangat sulit dan serba kekurangan. Sampai pada suatu hari ketika Ip Man sedang membantu menjemur pakaian milik salah satu penghuni apartemen di sana, datanglah seorang pemuda bernama Wong Sung Leong dan menantang Ip Man bertarung. Jika ia kalah, ia akan menjadi murid Ip Man. Pertarungan dimulai dan Ip Man dengan mudahnya mengalahkan Leung. Leung yang merasa terhina kemudian pergi. Sore harinya ia kembali dengan beberapa teman untuk mengeroyok Ip Man, dan mereka memandang lemah Ip Man hanya karena penampilan Ip Man yang sederhana. Pertarungan dimulai dan Ip Man dengan mudah mengalahkan mereka juga. Terkejut dan terkesan dengan bela diri Ip Man, Leung dan teman-temannya akhirnya belajar Wing Chun dan menjadi murid pertama Ip Man. Ip Man kemudian mulai mengajari dasar-dasar Wing Chun. Beberapa hari kemudian, Leung diam-diam membawa lebih banyak teman untuk membantu sekolah Ip Man berkembang. Seiring berjalannya waktu, murid Ip Man semakin banyak dan waktunya menagih biaya sekolah. Karena kondisi pada saat itu serba kekurangan, sebahagian murid Ip Man belum bisa membayarnya, dan Ip Man meminta membayarnya di bulan berikutnya saja. Malam harinya, Ip Man berniat membeli sebuah roti dan tak sengaja ia melihat sahabatnya dulu yaitu Chow Ching Chun yang sedang dipukuli karena mencuri. Ip Man lalu datang dan membayarnya. Putra Chun kemudian mengajak Ip Man menemui ayahnya dan menceritakan bahwa ayahnya sudah gila karena dulu Jepang telah menembak kepalanya. Ip Man lalu menawarkan diri untuk membantu merawat Chun. Setelah kejadian itu, Ip Man merekomendasikan Yu untuk bekerja di tempat sahabatnya, yaitu Leung, sebagai wartawan surat kabar. Di lain tempat, ketika Leung sedang menempelkan poster Wing Chun, tiba-tiba ia didatangi oleh beberapa murid dari sekolah Kung Fu Hang dan mencopoti poster milik Leung. Setelah itu, Sheng Wai Qi menantang Leung untuk berkelahi. Leung menerimanya dan pertarungan pun dimulai. Walaupun pada akhirnya Sheng Wei kalah, tak terima dengan kekalahannya, teman-teman Sheng kemudian ikut memukuli Leung dan menyenderanya sebagai balas dendam. Kemudian meminta uang tebusan kepada Ip Man. Tak lama kemudian, Ip Man lalu pergi mendatangi pasar ikan tempat Leung disandra, kemudian membebaskannya, dan Leung menceritakan kebenarannya kepada Ip Man. Karena Ip Man tidak membawa uang tebusan, seluruh murid sekolah Hang kemudian menyerang Ip Man dan Leung. Ip Man lalu bertarung sendirian melawan mereka semua, karena Leung tangannya masih terikat. Setelah itu, Ip Man melepaskan ikatan di tangan Leung, dan mereka berdua bertarung bersama-sama. Kemudian mereka berniat untuk kabur, tetapi tiba-tiba Ip Man bertemu dengan rombongan Chin, dan rombongan Chin malah mempersilahkan Ip Man untuk pergi. Ketika Ip Man akan pergi, guru dari sekolah Kung Fu Hang, yaitu Hang Chun Nam, datang untuk membubarkan pertarungan.
Ip Man lalu memperkenalkan dirinya, kemudian Hang memberitahunya tentang peraturan untuk membuka sekolah bela diri, yaitu Ip Man perlu menghadiri upacara khusus untuk menguji kemampuan Ip Man melawan para master di Hong Kong. Setelah menjelaskan semuanya, Ip Man, Leung, dan Chin ditangkap oleh petugas polisi Fansu karena mengganggu ketertiban masyarakat. Di dalam penjara, Chin dan Ip Man berbincang-bincang, dan Chin mengungkapkan jika bukan karena peringatan Ip Man dulu, dia pasti tidak akan berubah seperti sekarang. Di lain tempat, istri Ip Man diberitahu bahwa Ip Man telah ditahan dan meminta menyiapkan uang tebusan untuk membebaskan Ip Man. Istri Ip Man kemudian menemui Leung dan meminta membantunya untuk membebaskan Ip Man. Mereka kemudian mendatangi kantor polisi dan Ip Man akhirnya dibebaskan. Tak lama, Chin juga dibebaskan setelah istrinya datang untuk menebusnya. Karena merasa kasihan, Chin lalu meminjami Ip Man uang untuk membebaskan Leung. Keesokan harinya, Ip Man menghadiri upacara tersebut. Kemudian Guru Hang menjelaskan peraturannya, yaitu Ip Man harus bertarung di atas meja. Jika Ip Man keluar, ia dianggap kalah, dan jika Ip Man bisa bertahan sampai akhir, ia akan diperbolehkan membuka sekolah bela diri. Ip Man lalu naik dan memperkenalkan dirinya kepada master lain. Penantang pertama adalah Guru Lau. Ip Man dengan tenang menangkis semua serangan dari Guru Lau, dan akhirnya Ip Man mengalahkan Guru Lau. Penantang kedua adalah Guru Cheng. Di pertarungan kedua ini, Ip Man juga dengan mudah menangkis semua serangan Guru Cheng dan membuat Guru Cheng terpojok kemudian menyerah. Penantang terakhir yaitu Guru Hang sendiri. Di pertarungan kali ini mereka berdua seimbang dan Ip Man tampak serius. Berbeda dengan dua pertarungan sebelumnya, setelah bertarung sekian lama, pertarungan berakhir seimbang karena meja tempat mereka berpijak terbelah menjadi dua. Kemudian Guru Hang mengizinkan Ip Man untuk membuka sekolah Wing Chun dengan syarat Ip Man harus membayar uang perhitungan bulanan sebesar $100. Tetapi Ip Man menolaknya karena Ip Man tidak mau menyetujui persyaratan itu. Guru Hang menyuruh murid-muridnya untuk membuat masalah di depan sekolah Wing Chun dan mengusir siapapun yang akan belajar Wing Chun. Hal itu menyebabkan kekacauan dan perkelahian jalanan antara murid Guru Hang dan murid Ip Man. Setelah kejadian itu, pemilik apartemen memutuskan untuk tidak menyewakan atapnya lagi kepada Ip Man. Dengan demikian, terpaksa ia harus menutup sekolahnya dan memindahkannya ke rumah. Ip Man segera menemui Guru Hang dan menyalahkannya atas kejadian itu. Guru Hang menjelaskan semua ini tidak akan terjadi jika Ip Man tidak menolak membayar biaya bulanan. Jika bukan karena kerjasama dengan orang barat dan meminta perlindungan kepolisian Hong Kong, semua sekolah tidak akan melatih kungfu dengan bebas. Sedangkan Ip Man mengkritik manajemen Hang terhadap murid-muridnya. Ketika Ip Man akan pergi, Guru Hang bersikeras untuk melanjutkan pertarungan mereka. Pada saat sedang panas-panasnya pertarungan, Ip Man menyelamatkan putra Guru Hang yang tak sengaja muncul ketika mereka sedang bertarung dan menyarankan agar Guru Hang menghabiskan lebih banyak waktu dengan keluarganya dengan makan malam bersama keluarga karena itu lebih penting daripada menyelesaikan pertarungan. Dan Ip Man pun pergi. Malam harinya, boneka kayu dibawa ke rumah Ip Man dan sekolah Wing Chun dilanjutkan di rumahnya. Keesokan harinya, ketika Ip Man sedang melatih murid-murid, tiba-tiba Guru Hang datang dan mengundang Ip Man untuk menyaksikan pertarungan tinju orang barat yang telah ia siapkan. Setelah kejadian itu, Ip Man dan Guru Hang kemudian berdamai. Beberapa waktu kemudian, Suruhan dan muridnya mempersiapkan panggung pertandingan tersebut. Dan tak lama datanglah petinju barat bernama Twister. Guru Hang menagih bayaran atas kerja keras mereka dan menemui Superintendent Swales, seorang petugas polisi yang korup dan juga orang yang merencanakan pertandingan tersebut. Bukannya mendapat bayaran, Guru Hang malah dihina dan diusir keluar. Pertandingan tinju memungkinkan demonstrasi oleh berbagai sekolah bela diri untuk ikut mempromosikan diri dan budaya Tionghoa mereka. Namun, petinju bintang acara tersebut yaitu Taylor Miller atau Twister secara terbuka menghina dan menyerang para murid yang menyebabkan perkelahian yang menyulut kemarahan para master.
Setelah kekacauan itu, Twister menantang Hang untuk berkelahi dan mengatakan bahwa dia akan meminta maaf kepada orang Cina atas perilaku rasisnya jika Hang dapat mengalahkannya di pertandingan. Hang menerima tantangan Twister dan pertandingan pun dimulai. Di ronde yang pertama, keahlian guru Hang yang lebih luas membuatnya mampu membaca semua serangan Twister dan melayangkan beberapa pukulan di tubuhnya. Di tengah-tengah pertandingan, asma guru Hang tiba-tiba kambuh yang membuatnya sulit untuk bernafas. Ip Man menyarankan untuk menghentikan saja pertandingan itu, tetapi guru Hang menolak. Alhasil di ronde berikutnya, guru Hang dipukuli oleh Twister di atas tali sampai mati karena ia menolak untuk menyerah dan ia tak mau membiarkan Twister menghina budaya dan rakyatnya. Setelah kejadian itu, berita mengenai kematian Hang dengan cepat menyebar ke seluruh kota dan membuat marah penduduk Tiongkok. Wallace dipanggil oleh atasannya dan memarahinya karena sudah membuat rakyat Tiongkok marah. Tak lama setelah itu, Wallace menangkap dan menyiksa Leung Kan karena mempublikasikan berita tentang kematian guru Hang. Tetapi Faksu menyelamatkannya dan membebaskan tanpa tuduhan. Keesokan harinya, sebuah konferensi diadakan di mana Wallace secara salah mengklaim bahwa itu adalah kesalahan guru Hang tentang mengapa perkelahian itu terjadi dan bagaimana hal itu menyebabkan kematiannya. Twister mengumumkan bahwa untuk membersihkan namanya, ia akan menerima tantangan dari orang Tiongkok manapun untuk berpartisipasi dalam pertandingan tinju publik yang adil. Tetapi dengan sombongnya, dia membual bahwa dia dapat membunuh setiap petarung Tiongkok di Hong Kong dan meragukan ada petarung Tiongkok yang berani melawannya. Ip Man lalu datang dan menantang Twister untuk bertarung. Sementara Faksu dan Leung diam-diam bekerja sama untuk membongkar kejahatan yang dilakukan oleh Wallace. Saat istri Ip Man akan melahirkan, Ip Man menyelesaikan pelatihannya dan memulai pertarungannya dengan Twister. Kit kembali, kemudian mulai menyerang dan berhasil menjatuhkan Twister. Di ronde kedua, Ip Man berhasil menguasai keadaan dan memojokkan Twister dengan kecepatan gerakannya. Setelah bel tanda ronde kedua berakhir, Twister berlaku curang dengan memukul Ip Man. Lalu tak lama, juri mengumumkan peraturan baru, yaitu Ip Man dilarang menggunakan tendangan selama pertandingan. Di ronde ketiga, Ip Man mulai kewalahan karena bertarung hanya dengan tangan. Saat terjatuh, Ip Man melalui beberapa kilas balik dan teringat semangat dari guru Hang. Ip Man lalu bangkit dan mengubah strateginya dengan menyerang lengan Twister untuk melemahkan pukulannya. Dan Ip Man berhasil menjatuhkan Twister dan terus memukulnya tanpa henti untuk membalas kematian guru Hang. Ip Man akhirnya berhasil mengalahkan Twister dan memenangkan pertandingan tersebut. Sesaat setelah menang, semua orang Tiongkok merayakannya. Wallace ditangkap oleh atasannya karena korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan setelah Fansu diam-diam melaporkannya. Ip Man memberikan pidato kepada para hadirin menyatakan bahwa meskipun ada perbedaan di antara ras dan budaya mereka, ia berharap semua orang asing saling menghormati tanpa memandang status individu mereka. Dan semua penonton memberikan tepuk tangan yang meriah untuk Ip Man. Ip Man pulang ke rumah dan berkumpul kembali dengan keluarganya, bertemu dengan putranya yang baru lahir bernama Ip Ching. Berhari-hari setelah kejadian itu, Yu memperkenalkan teman barunya yang ingin belajar kungfu dari Ip Man yang bernama Bruce Lee ataupun Bruce Lee. Bruce Lee ingin belajar kungfu untuk menghajar orang yang tidak disukainya. Ip Man hanya tersenyum dan menyatakan kepadanya, "Kembalilah jika sudah besar." Dan filmnya pun berakhir.